termasuk dia juga mungkin. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, untuk reaction kali ini yang menarik di kasus Pina tuh akhirnya kakak almarhumah Pina ini bersuara nih. Mariana kakak Pina bingung karena saking banyaknya saksi setelah viral tahun 2024. Nah, kebingungannya seperti apa? Nah, kita simak aja bareng-bareng di sini ya. Saksi-saksi pun minim dulu ya. Tapi setelah sekarang viral, saksi banyak bermunculan. Itu yang bikin sedikitnya keluarga bingung. Harus percaya sama siapa gitu. Itu sih. Termasuk Liga Akbar. Mungkin. Termasuk dia juga mungkin. Liga Akbar pernah dengar nggak namanya juga? Nggak pernah sih. Jadi memang balik lagi mas, saya sama teman-temannya adik saya itu yang di luaran sana tidak pernah kenal. Jadi nggak pernah dengar nama ini, nggak pernah ini bukan temennya, nggak pernah tahu. Saya taunya hanya teman-teman yang di rumah. Ya pasti bingung lah karena saking minimnya saksi di tahun 2016. Yang pasti dari sisi keluarga almarhumah Pina ini mengikuti aja arus hukum prosesnya seperti apa di tahun 2016 lalu kan. Dan dengan berkatnya viral film Pina 7 hari itu makin bermunculan saksi, ditambah lagi banyak pengacara yang nolong, mungkin gitu ya, bener nggak sih? Nah lanjut lagi. Lanjut dari awal Ripaldi nggak mau tanda tangan. Nah, Ripaldi ini beberkan kronologi saat jadi tersangka kasus Pina dan pastinya tidak terima karena Ripaldi ini yang paling kelihatan mukanya kayak punya dendam gitu ya. Kalau nanti ketemu ayah kayak pengen gitu ya. Apalagi Ripaldi ini kan beda kasusnya karena senjata tajam, akhirnya malah dihukum seumur hidup dari kasus Pina ini. Kesaksian kemarin diceritain gimana disiksanya, gimana dipaksa tanda tangan. Nah ini ada detail lagi lanjutannya seperti apa. Ripaldi mengungkapkan lah perasaannya di tahun 2016. Dapat perlakuan lebih detailnya di sini ya. Polda cuma proses buat penyembuhan doang. Di Polda berapa lama kamu, Cing? Ya sekitar 3 bulanan lah, 2 bulan 3 bulanan lah. Terus saya kan ada kasus yang tajam itu ya, saya akhirnya tuh dikembaliin ke Polsek. Kembaliin ke Polsek, terus saya dititipin ke rutan pelabuhan. Terus saya sidang yang kasus tajam itu. Oh, terus hasilnya dari kasus? Nah, terus 1 tahun 6 bulan vonisnya. Pelimpahan lagi sedangkan saya tanda tangan aja enggak. Tiba-tiba pelimpahan lagi yang kasus Vina ini. Apaan Pak, kata saya udah marah-marah di tempat persidangan. Apaan Pak, kata saya tuh. Tiba-tiba pelimpahan lagi, saya tanda tangan aja enggak, kata saya. Sampai mati pun saya enggak pernah tanda tangan, kata saya tuh. Itu ada BAP lain nggak, Cing? Enggak ada. Tanda tangan juga nggak ada? Ya saya tanda tangan yang di Polsek doang, yang di Polres saya nggak pernah tanda tangan. Saya sampai didatangin ke ruang tahanan tuh, saya suruh tanda tangan tuh saya tetap nggak mau. Oh. Tapi kamu tahu isinya BAP itu? Nggak tahu lah Kak, jangankan tahu isinya, saya bikin BAP ini aja nggak tahu, kata saya tuh. Saya nggak mau tahu juga saya, karena saya nggak tahu apa-apa, kata saya tuh. Saya suruh tangan tangannya nggak mau lah, kata saya tuh. Terus tapi akhirnya kamu tahu isi BAP-nya itu? Makin terungkap permainan oknum di sini mengenai kasus Pina ya, dimana dipaksa tanda tangan, nggak tahu isinya seperti apa, tapi kebingungan karena dia kasusnya kan senjata tajam. Kenapa tanda tangan untuk kasus Pina di sini? Permainan oknum di sini siapa sebenarnya ya? Nanti dipanggil nggak ya tahun 2016 lalu untuk dimintai keterangan di persidangan 2024 sekarang nih, kasus Pina seperti apa kelanjutannya. Geram banget kalau dilihat dari mimiknya Ripaldi di sini sih, kayak kesel, geram gitu ya. Dia mengingat kembali kejadian tahun 2016 lalu pastinya kan. Lanjut lagi, kita simak bareng-bareng dan komen yang banyak. Tapi akhirnya kamu tahu isi BAP-nya itu pas di mana? Saya tahu pas setelah dakwaan. Pas setelah dakwaan itu. Apa isinya, Cing, waktu itu di BAP-nya itu? Ya, saya yang nusuk, saya yang merkosa, apalah secara langsung. Ya poin-poinnya itulah gitu loh. Ya saya bantah semua dari awal persidangan juga saya bantah. Jangankan untuk mengetahui masalah BAP itu Pak, kata saya tuh, yang mulia, saya untuk tanda tangan aja saya enggak, kata saya tuh, saya bisa buktikan nih tanda tangan saya. Terus ya saya tanda tangan di depan hakim ya. Ya harapan saya semoga terbuka seluas-luasnya gitu loh.
dan saya bisa kumpul lagi sama keluarga, bisa jagain adik-adik saya gitu. Emang terakhir Ya, saya yakin ya Allah tidak akan pernah tidur gitu loh. Amin. Nanti pengadilan sesungguhnya mah nanti di akhirat nanti. Makin seram ya di sini, bener-bener geram lah gitu. Kalau memang waktu tahun lalu tuh dia dipaksa tanda tangan, mungkin dari sisi hakim juga dapat dorongan dari viralnya tahun 2016 lalu tuh kan pendemo, pembunuh, pemerkosa cepat dihukum, diadili ya. Jadi kayak apakah hakimnya panik karena permintaan massa waktu itu untuk dihukum lah para pelaku ini, tapi ini bukan pelaku yang sebenarnya gitu kan. Jadi bisa dibilang kena apesnya nggak sih? Lanjut lagi nih, seperti apa sih penyesalan para demo waktu tahun 2016 lalu? Mereka menyesali karena tahun 2004 ini kan banyak buktinya ya bahwa mereka bukan pelaku yang sebenarnya ya. Walaupun proses masih berlanjut terus dan dibantu sama Pradi, dipimpin oleh Bapak Oto Hasibuan, ini luar biasa lah gitu, sampai segitunya lah diupayakan gitu kan untuk membebaskan 7 terpidana sekarang. Seperti apa sih penyesalan para pendemo tahun 2016 lalu memaksa untuk hukuman berat ke 7 pelaku ini karena tuduhannya sangat keji lah, pembunuh, pemerkosa kayak gitu. Bareng-bareng lihat ya, jangan lupa komen. Tetap melakukan yang sama, tidak ada otak di situ. Artinya semuanya pelaku. Ya, mulai sadar, saya mulai tertarik di kasus ini. Saya pengen tahu. Ketika masuk ke dalamnya ternyata ada proses-proses yang salah menurut saya. Ternyata apa yang saya asumsikan 2016 inilah Bang. Sampai saat ini saya tetap mengawal kasus ini dengan kesadaran saya sendiri, dan dengan kesalahan asumsi kemarin 2016 ini saya akan melihat 2024. Jadi Koko mengawal kasus ini secara intens ya melalui media sosial ini, menyuarakan melalui media sosial ini adalah untuk menebus rasa bersalah seperti 2016. Betul, sangat bersalah dan sangat berdosa saya pada saat itu, karena mungkin kita juga masyarakat memakan bahwa orang yang tertangkap ke polisi adalah orang yang memang melakukan. Dan 2024 ya itulah dosa saya, akan saya bayar di 2004, bahwa kita yakin bahwa ke-8 terpidana saya yakin bukan pelaku. Oke. Sekarang di tahun 2024 ini setelah muncul semua ya saksi-saksinya, kemudian alasan PK-nya juga disimpulkan kecelakaan meskipun belum diputus oleh hakim PK ya, tetapi Koko meyakini bahwa tahun 2016 itu bukan pembunuhan. Kalau bicara tentang pembunuhan atau memang laka-lantas, saya akan menyampingkan itu Bang, karena semuanya dua-duanya belum ada bukti yang konkret, karena di dalam proses kan. Cuman yang saya yakini adalah gini, ketika dalamnya, ketika DPO itu muncul, ada Peggy Peron, Andi, Dani, ya dalam otak tersebut yang belum kena saat itu kabarnya. Tapi ketika dalam itu yang memindahkan mayat ke flyover, yang memerkosa, yang membunuh, yang barang-barang membencong Vina dan Eki dihilangkan, dinyatakan fiktif, disitulah saya menduga bahwa ke-7 pidana adalah asal tangkap. Oke. Karena peristiwanya nggak ada. Artinya belum bisa menyimpulkan ya bahwa ini pembunuhan atau kecelakaan. Masih menunggu putusan Proses yang lagi berjalan. proses hukum yang lagi berjalan ya, baik di Mabes Polri. Mungkin sebagian netizen juga sebenarnya kebanyakan yakin ini mereka kok bisa ya salah tangkap, atau bisa jadi ini korban gitu kan di kasus Vina. Karena dari sisi keluarga almarhumah Vina juga bingung kenapa tahun 2004 ini juga banyak saksi-saksi yang hadir gitu kan. Apa segitu rumitnya waktu memutuskan hukum di tahun 2016 kasus Vina ini. Para pendemo yang tahun 2016 sekarang mungkin flashback, menyesal, meyakini walaupun masih proses ya, ini belum pasti, belum bisa kita yakin gitu kan, belum bisa kayak ini pembunuhnya, ini kecelakaan, belum bisa, belum.
sebenarnya belum pasti lah gitu mungkin ya, belum pasti. Pak Oto Hasibuan aja masih berupaya gitu kan, apalagi kita menunggu hasilnya. Ya terlepas nanti ada di belakangnya seperti apa aturannya, ya ikutin aja gitu kan. Yang terpenting ini sedang diupayakan untuk kebebasan 7 terpidana ya gitu. Jadi mungkin sebagian netizen sudah terus mengikuti dari awal berbulan-bulan, masih penasaran nanti endingnya gimana gitu. Apa cuma dapat keringanan hukuman atau benar-benar bebas nanti bisa minta ganti rugi, ya kan? Ini benar-benar banyak loh yang dijadikan korban salah tangkap di sini. Mungkin ya kalau ini murni kesalahan oknum salah tangkap, 7 terpidana ditambah lagi Sakatata 8, itu kan pasti banyak korban yang harus minta ganti rugi gitu kan ya. Bukan satu pelaku isinya ini kan, kayak ini hukuman massal kan, tapi salah orang gitu ya. Baik lagi nanti hasil akhirnya lah gitu kan, karena waktu tahun 2016 itu demo besar-besaran seperti apa, mendesak harus menghukum 8 terpidana ini dengan sangat euforia, pokoknya sangat marah berapi-api ke sekitar warganya gitu kan ya. Takutnya ini bener karena oknum-oknum ini itu karena para pelaku ini tuh geng motor gitu kan ya. Kenyataannya 2004 ini terungkaplah mereka hanya kuli bangunan gitu. Kita lanjut simak bareng lagi nih penjelasan pendemo yang ini. Yang lagi berjalan proses hukum yang lagi berjalan ya, baik di Mabes Polri maupun di PK. Betul. Tetapi yang membuat rasa bersalah ini ya bukan karena menyimpulkan kesalahan, tetapi karena mereka ini meyakini salah tangkap. Betul. Kan waktu itu ikut di dalam demo, ada tekanan publik. Yes. Sekarang intens mengawal kasus 7 terpidana yang masih di dalam ini ya, termasuk Sakatata juga lagi berupaya untuk memulihkan ya nama baiknya, ada statusnya juga lagi menyandang gelar mantan terpidana ya. Yang Pokok lakukan intensnya sebagai bentuk untuk menebus kesalahan ya waktu tahun 2016 yang ikut menyuarakan agar 8 orang itu dihukum seberat-beratnya. Sekarang upaya apa yang sedang dilakukan Pokok untuk mengawal kasus ini? Banyak hal sih yang kita lakukan, artinya mencari saksi-saksi yang memang barangkali membantu, memberikan satu informasi apa yang terjadi pada saat ini. Mereka yang saat ini bersaksi juga ada ketakutan, ada 2 orang yang kita sodorkan pada saat itu oleh Kang Deddy, orang yang memandikan mayat dan pamannya Vina. Ya mudah-mudahan dengan pamannya Vina muncul atau saya berharap ya apa upaya walaupun kecil gak seberapa upaya saya, mudah-mudahan itu bisa menjadi untuk membantu semua terpidana dan juga fakta-fakta yang ada pada saat 2016 dan disaksikan oleh pamannya langsung. Berarti ini lebih ke mereka para pendemo itu mencari keadilan, tapi bagian yang hukum ini mendapatkan tekanan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin gitu kali ya. Jadi bingung semuanya benar-benar ricuh lah tahun 2016 lalu dan baru terungkap viral nih tahun 2024 sekarang. Gimana komennya guys? Nanti hasilnya apakah benar-benar murni bebas untuk 7 terpidana ini ya? Nunggu hasilnya. Besok juga sidang lanjutan hari Senin besok nih, kita seperti apa terusannya sidang PK-nya gitu kan ya. Jangan lupa komen yang banyak, kurang lebihnya mohon maaf, bye.